Aku turun dari Kisi dan memasuki rimba Kalimantan, memanggul ransel seberat hampir 15 kilo. Aku bersama dua laki-laki Inggris, Ben dan Daniel, seorang Belanda bernama Adam, dan dua pemandu Indonesia bernama Edo dan Odi, serta 4 laki-laki Dayak. Cross Borneo Trek, yang dikenal sebagai salah satu trek rimba paling berat dan menantang di dunia, mengikuti rute 1894 bersejarah yang dilakukan Dr. Anton Nieuwenhuis, botanikus dari Belanda. Uting, salah satu orang Dayak, mengintai dari tepi tebing berlumpur di depan kami. Dia membetulkan letak topi jeraminya yang dihiasi bulu burung dengan satu tangan, kemudian mengulurkan tangan kepadaku dengan tangan yang lain. Tidak bagus, Katanya. tidak bagus. Aku menghela napas dan meraih tangannya. Dia menarikku ke atas lereng sejauh 1 meter lebih untuk beristirahat beberapa saat di tonjolan akar. Aku memandang jalan setapak di hadapanku. Jalan terjal itu menanjak dan berakhir di bantaran sungai berbatu di bawah. Kami turun dengan berjalan menyamping. Uting berjalan lebih dulu, sambil menopangku sementara aku mengikutinya. Tangan kiriku sampai sakit karena dicengkeram kuat olehnya. Aku menggenggam kedua tongkat penyangga dengan tangan kananku dan menancapkannya ke tanah sementara kami meluncur perlahan ke bawah. Ketika akhirnya sampai di sungai, kami berdua melangkah masuk ke air. Kedua kaki Uting tetap teguh menapaki dasar sungai berbatu. Dia menopangku kembali ketika kami menyeberangi dan memperkuat diri melawan arus deras. Jika salah satu dari kami melepaskan pegangan, aku pasti akan kehilangan keseimbangan dan hanyut terseret Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Setiap malam kami berkemah di dataran tinggi dekat sungai. Pertama-tama, para laki-laki menebang pohon dan semak dengan parang. Setelah itu, mereka membentangkan terpal plastik biru sebagai alas tenda pada malam hari. Di sekeliling terpal itu mereka mendirikan rangka dari pohon-pohon kecil. Dengan terampil mereka mengerat ujung-ujungnya sampai tajam, sehingga mudah ditancapkan ke tanah. Di atas rangka tadi mereka membentangkan terpal plastik biru lain, sambil merentangkannya di atas dahan tengah yang paling tinggi membentuk kerucut. Kemudian mereka menyalakan api di salah satu sudut di bawah terpal, dan memasang rangka di atasnya untuk mengeringkan dahan serta pakaian. Kami melakukan hal ini tiap malam, tidur di atas tanah rimba yang tidak rata, tanpa dinding di sekeliling kami sementara hujan deras menerpa terpal. Suatu pagi sesudah badai hujan yang cukup lebat, aku dan Daniel menggosok gigi di bantaran sungai sambil menjaga keseimbangan di batu-batu besar dan membungkuk di atas air yang mengalir deras. Kau tahu, kata Daniel, entah bagaimana denganmu, tapi sementara terbaring mendengarkan bunyi-bunyian rimba, aku selalu mempertanyakan setiap pilihan hidup yang pernah kubuat. Dengan mulut penuh busa pasta gigi, aku mengangguk. Aku tahu persis apa yang dimaksudnya. Kami memanggil yang termuda dari keempat laki-laki yang memandu kami menembus rimba dengan nama Eagle alias Raja Wali. Ini sebenarnya terjemahan gaya barat bagi nama aslinya. Dialah pandu pengintai yang selalu berjalan di depan kami. Kurasa tak satu pun bagian tubuhnya yang tidak berotot. Sedikit banyak, dia tampak bagaikan bagian rimba yang seakan-akan muncul langsung dari dasar hutan, utuh dan dengan cara spektakuler dari tengah lumpur dan akar pepohonan sambil memegang parang di satu tangan dan memegangi lengan turis tak berdaya dengan tangan yang lain. Setiap kali kami menjumpai jalan setapak yang berbahaya, Eagle pasti akan menungguku dan Uting. Bagian-bagian jalan ini cukup berbahaya, dan mereka tahu aku bakal membutuhkan bantuan mereka. Beberapa di antaranya merupakan tempat penyeberangan sungai dengan arus yang sangat deras. Uting memegang salah satu tanganku dan Eagle tangan yang lain. Sementara kami menyeberang perlahan-lahan, memperkuat diri melawan air yang mengalir deras menuju laut. Contoh lain adalah tebing terjal setinggi hampir 4 meter di atas bantaran sungai berbatu, dengan sedikit akar-akaran untuk berpegangan. Uring mengikatkan tali dari sebuah pohon di atas, sedangkan Eagle berjalan di depanku. Dia memegangi punggungku sementara aku turun perlahan-lahan. Suatu malam sesudah mendirikan tenda dan menyiapkan makan malam, keempat laki-laki Dayak itu menghilang di telan kegelapan malam
sambil membawa tombak yang terbuat dari dahan pohon. 1 jam kemudian, mereka muncul kembali membawa babi hutan besar yang telah mereka bunuh dengan 1 lemparan tombak yang menembus leher hewan itu. Mereka langsung menyembelihnya, dan kami pun makan babi hutan panggang diterangi nyala api. Daging babi terlezat yang pernah kumakan. Bob Sigar, kau tahu Bob Sigar? Dia memang hebat. Seru Odi. Bob Sigar? Tanyaku. Kemudian aku mengenali lagu Trying to Live My Life Without You yang mengalun dari pengeras suara. Oh, Bob Sigar. Ya, aku tahu musiknya. Aku tumbuh besar bersama musiknya. Itulah kami 2 orang Inggris, 1 orang Belanda, 1 orang Amerika, 2 orang Indonesia, dan 4 orang Dayak bergoyang seirama dengan lagu Bob Sigar, jauh di tengah rimba Kalimantan. Berjalan keluar dari rimba jauh berbeda dengan memasukinya. Saat melangkah keluar dari sana, aku sangat berbeda dengan saat memasukinya. Kami takkan pernah tahu sedalam apa kekuatan dan tekad kami, sampai melewatkan berminggu-minggu mendaki bebatuan licin dan tebing-tebing terjal, menyeberangi sungai berarus deras, memanjat akar-akaran dan anak tangga berlumpur, serta mengarungi genangan lumpur setinggi pergelangan kaki. Hari demi hari kami mengenakan pakaian sama yang basah, kotor, dan berbau, sedangkan malam hari berusaha tidur beralaskan terpal di atas tanah keras yang tidak rata. Semua ini tidak akan ditemui di dunia sehari-hari orang barat dari negara barat adidaya. Seperti inilah teror malam yang dibicarakan orang dalam film Game of Thrones. Inilah foto-foto dalam majalah National Geographic yang membuat kita bertanya-tanya, apakah semua gambar itu telah direkayasa? Inilah tempat-tempat yang tidak ditulis oleh majalah-majalah perjalanan. Inilah rimba tempat orang-orang tewas. Kisah-kisah tentang mereka telah diceritakan para nelayan dan penduduk desa yang kami jumpai di sepanjang jalan. Kami berjalan keluar bersama-sama dari rimba, memasuki desa Tiong Ohang yang memiliki beberapa jalan beraspal, wifi di rumah sakit, dan rumah penduduk bersih bercat warna-warni yang menyewakan kamar. Kamar-kamar kami terletak di lantai 2 rumah besar dan terbuka dengan balkon di satu ujungnya. Selesai makan malam, kami membeli seluruh bir yang bisa kami dapatkan di desa. Sang pemilik kedai akhirnya mulai memberi gratis karena kami sudah berbelanja begitu banyak. Kami duduk-duduk di balkon sambil tertawa dan mengobrol dalam bahasa campuran Indonesia dan Inggris. Suatu saat Eagle beranjak untuk mencari lebih banyak minuman beralkohol. Dia kembali membawa miras jernih dalam kantong plastik yang mampu membakar bulu hidung kami. Kami menyeruputnya dari gelas-gelas kecil, sambil bersulang satu sama lain. Sampai sekarang pun, aku masih belum yakin tentang pribadi baru yang keluar dari rimba ini. Aku masih saja berusaha menyesuaikan rimba dengan kenyataan yang kuhadapi berkaitan dengan kereta api bawah tanah, lalu lintas, kaos kaki bersih, dan air minum berlimpah langsung dari keran. Aku juga masih berusaha memahami semua cara hidup yang telah kuubah. Aku tidak tahu cara menceritakan saat-saat ketika aku hampir mati. Aku bahkan tidak yakin lagi mengapa hal itu penting. Bahaya tidak hanya terbatas pada geografi tertentu. Kehidupan ini senantiasa berada di tepi kematian, tidak peduli di mana kita berada atau rimba seperti apa yang kita jelajahi. Aku hanya tahu bahwa meskipun penuh bahaya, dunia masih tetap tempat menakjubkan berisi orang-orang baik hati dan tulus. Aku tahu kita tidak dapat membanding-bandingkan kepedihan atau perjalanan atau cobaan. Namun, aku juga tahu bahwa menapaki jalan yang sama setiap hari bukanlah cara menjalani hidup yang baik. Paling tidak bagiku. Terima kasih telah menemani perjalanan kami melintasi rimba Kalimantan dalam Cross Borneo Trek. Pengalaman yang kami alami telah mengubah cara pandang kami terhadap kehidupan dan alam liar. Melalui penderitaan dan keajaiban yang kami temui, kami belajar tentang ketahanan, persahabatan, dan keindahan alam yang tiada tara. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi keajaiban alam dunia ini. Seperti yang selalu kami lakukan, mari terus menjelajah, belajar, dan memperkaya diri melalui petualangan. Jika Anda menikmati cerita kami, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan like di bawah ini untuk mendapatkan konten petualangan dan inspiratif lainnya.
Jangan lupa bagikan pengalaman atau cerita petualangan Anda sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam petualang.